Korban ini mendatangi debitur yang kebetulan bekerja. Jengkel ditagih utang 10 juta, motif bos distro bunuh dan cor Anton Saputra pegawai koperasi di Palembang. Polisi mengungkap dugaan motif pembunuhan karyawan koperasi yang mayatnya dicor di belakang ruko distro pakaian Maskarebet, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, setelah menangkap salah satu pelaku pembunuhan diketahui motifnya adalah kejengkelan pelaku terhadap korban terkait utang piutang. Motifnya sementara ini kejengkelan atau sakit hati yang dilatar belakangi utang piutang. Ini masih kami dalami secara sesama karena pelaku utama masih dalam pengejaran, yang pasti peristiwa ini pembunuhan berencana, kata Haryo, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Diketahui, jasad korban Anton Eka Saputra dikubur lalu dicor di distro, anti mahal, di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet Sukarami yang merupakan milik pelaku Antoni, DPO. Jasmadi SH kuasa hukum keluarga korban mengatakan, dari informasi yang dia dengar, saat itu korban pergi ke distro tersebut untuk menagih utang yang nominalnya sekitar 10 juta rupiah. Selain itu, dikatakannya, saat kejadian korban sedang membawa uang puluhan juta. Namun kini uang tersebut belum diketahui berada di mana. Tidak banyak utang, mungkin kisaran 10 juta rupiah. Nah terakhir kali juga korban ini minta transfer ke temannya, jadi posisi dia bawa 30 juta rupiah. Tapi belum pasti totalnya karena di dalam tasnya ada lagi. Kami belum tahu uang itu di mana, katanya, Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah pergi menagih utang ke nasabah. Dikatakan Jasmadi, terungkap misteri hilangnya korban juga tak lepas dari keluarga rekan-rekan sesama karyawan koperasi. Jasmadi mengatakan 1 hari sebelum korban pergi meninggalkan rumah, korban sedang menerima telepon namun terdengar oleh istrinya seperti bertengkar. 3 hari berselang pasca keluarga membuat laporan kehilangan, ia mendapatkan rekaman CCTV toko bangunan di sekitar distro. Di rekaman CCTV tersebut memang benar korban datang ke distro di hari Sabtu sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, katanya. Ditambah lagi distro tersebut tidak lagi buka semenjak korban hilang. Lalu rumah pelaku utama kosong dan nomor handphonenya juga tidak aktif. Dari situlah kecurigaan keluarga semakin kuat. Setelah mendalami secara perlahan-lahan, menemukan ada satu kejanggalan karena di mana terakhir rumah yang didatangi oleh korban ini dalam kondisi yang kosong. Dalam kondisi yang kosong, pihak tuan rumah tidak ada dan setelah diintip kami menemukan adanya bercak darah. Demikian juga anggota setelah mengintip mendapatkan sebilah cutter yang berlumuran darah. Disitulah kami mulai melakukan tindakan yang lebih intensif. Kami mencoba mendalami dan mencurigai peristiwa tindak pidana apa yang terjadi. Seiring dengan hasil penyelidikan anggota, kami mendapatkan informasi bahwasanya benar adanya kejanggalan atas kegiatan di rumah milik tersangka yang notabene kosong, di mana seluruh keluarganya, baik itu pembantu dan istrinya, sudah meninggalkan. Dan kami setelah melakukan penyelidikan secara intensif dengan digital forensik yang ada, ternyata kami mendapatkan beberapa orang yang dicurigai, yang notabene terlibat dalam tindak pidana maupun peristiwa pidana yang terjadi. Dan setelah kami dalami, ternyata barang bukti yaitu milik korban sudah beralih ke milik orang lain. Inilah yang menambah kami untuk mendalami yang terjadi apa. Dan pada akhirnya kemarin hari Rabu, saya ulangi hari Selasa, tanggal 25, kami telah melakukan penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.